Yo, selamat siang. Ini adalah pertemuan ke-8 ya. Di pertemuan ini saya akan bahas tentang uh, Postman. Ya, akan bahas tentang Postman. Jadi, Postman itu adalah API client ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita coba masuk ke webnya Postman. Ya, jadi Postman adalah collaboration platform for API development. Download free Postman ya. Jadi alamat dari Postman di sini, kamu bisa download di sini, diinstal, nanti akan keluar seperti ini. Jadi dia adalah API client. Intinya seperti itu sih. Ya, jadi tool yang digunakan untuk development API. Sebenarnya tool yang digunakan untuk development API. Bisa jadi bukan seperti itu ya. Tool yang digunakan untuk mencoba API pada saat development. Kayaknya sing pas seperti itu ya. Jadi ini API client. Ini banyak sih sebenarnya, banyak si Postman itu ternyata banyak produknya. Itu seperti itu. Tapi ya paling enggak kita pakai yang inilah ya. Di-download, diinstal, nanti keluar seperti ini. Saya sebenarnya udah nyoba nyari dokumentasi di webnya Postman. Kalau zaman dulu itu di sini seperti ini bagian-bagian user interface itu ada namanya kayak gini, menu kayak gitu, terus ada tools, ada tab kayak gitulah. Tapi kayaknya zaman sekarang itu udah nggak ada. Kayaknya loh ya. Zaman sekarang itu udah nggak ada. Oke. Sebelum masuk ke bagian Postman-nya, kita akan bahas dulu REST itu sebenarnya seperti apa sih? Ini add-nya ya sudah tak blok elemen itu tetap hilang, tidak mau hilang, berbuka dengan yang manis. Terserah wis lah ya, dia juga butuh pendapatan. Oke, REST API enable you to develop any kind of web application having all possible to CRUD ya. Jadi REST API itu adalah ya semacam development engine ya, contoh dari pengembangan aplikasi ya yang berbasis HTTP yang memungkinkan kita untuk melakukan CRUD. CRUD itu create, retrieve, update, delete ya. Jadi membuat, mengambil, mengupdate dan menghapus data ke dalam database. Di dalam REST sendiri itu ada 1 2 3 4 5. Ada 5 metode yang bisa dipakai ya, yaitu get, post, put, delete, dan patch. Kita masuk dulu ke get. Get request digunakan untuk mengambil resource presentation information only. Jadi intinya get itu adalah digunakan untuk mengambil data dalam database. Gampangannya seperti itulah ya. Jadi hanya untuk mengambil data dalam database. Dalam hal ini bisa data keseluruhan atau parsial atau sebagian data. Intinya seperti itulah ya. Contoh dari get itu seperti ini, user, berarti kita ngambil semua data user, katakanlah user says, ini maksudnya adalah pagination ya, ngambil data user sebanyak 20 pada page 5, katakanlah seperti itu. Terus ini user 123 itu ID-nya berarti 123, terus 123 address maksudnya adalah ID 123, alamatnya itu yang mana itu seperti inilah, contohnya seperti itu. Terus masuk ke bagian kedua yaitu post. Post itu digunakan untuk meng-create subordinate resource. Intinya untuk meng-create data. Ya. Untuk meng-create data. Nah, contoh dari post itu seperti ini, user dan sebagainya lah. Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama tapi sebenarnya beda. Jadi ketika kita HTTP post user berarti kita membuat user. Kalau ini user 123 account berarti membuat account pada user yang ID-nya 123. Intinya seperti itulah. Terus ada lagi put. Put itu digunakan untuk mengupdate existing resource. Jadi mengupdate data yang sudah ada di dalam database. Contohnya seperti ini ya. Sama aja sih. Terus ada lagi delete ya. Delete itu digunakan untuk menghapus resource ya, atau menghapus data di dalam database. Terus ada lagi patch. Nah, patch ini digunakan untuk partial update on resource. Maksudnya apa partial update? Partial update itu maksudnya ketika kita mempunyai data katakanlah
mahasiswa ya, ada data nomor induk mahasiswa, ada nama, ada alamat katakanlah. Ketika menggunakan bagian put yang ini ya, berarti ketika kita mengedit data mahasiswa, maka nomor induk mahasiswa, nama dan alamat itu harus tersedia. Ya, datanya itu harus ada, baru bisa diupdate. Walaupun mungkin datanya itu kita hanya mengubah data alamat katakanlah. Tetapi nama dan nomor induk mahasiswanya itu juga harus dikirimkan ke server ketika kita menggunakan put. Tetapi ketika kita menggunakan patch, ketika kita hanya merubah nama mahasiswa, maka yang dikirimkan cukup nama mahasiswanya aja. Jadi alamat sama NIM-nya itu tidak perlu. Itu bedanya patch sama put. Ya, itu seperti itu. Oke, kita udah masuk dasar-dasar dari REST ya, udah kita bahas. Nah, kita masuk ke Postman-nya. Jadi Postman itu kurang lebih seperti ini, di filenya itu ada bla 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 bla, editnya itu ada bla 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 bla, nggak penting juga sih yang ini. Yang penting adalah di sini. Jadi di sini adalah collection, ada history. History itu kita pernah ngapain aja pada tanggal berapa. Terus APA itu saya belum pernah nyoba. Nah, saya pakainya collection. Nah, collection itu ini seperti kayak semacam apa ya? Directory lah ya. Semacam kayak directory. Katakanlah kita bikin collection materi 8, katakanlah pertemuan 8 ya. Kita bisa kasih deskripsinya, kita create ini materi katakanlah seperti itu, kita create. Nah, maka di sini kita akan dibuatkan kayak semacam direktorinya. Nah, di sini di direktori ini di collection ini kita bisa membuat request. Sebenarnya ada banyak menunya ya, tapi yang paling penting adalah request. Jadi di add request itu kita bisa bikin get, kita bisa bikin post, bisa bikin put, bisa bikin delete, dan juga bisa bikin patch. Oke, dengan data yang ini ya, yang client server, kita nyoba melakukan get data dulu. Kita add request, katakanlah get cs2. Nah, ini di sini ya materi 8, kita save to materi 8. Kita klik lah. Di sini kita bisa memilih metodenya, ada get, post, bla 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 ya. Karena kita mau pakai get, maka pilih yang get, terus masukkan URL-nya. URL-nya itu berarti ini ya. Oke, kita kirimkan, kita send, coba. Not found. Ada yang belum pas. Nah, di sini ya, user API. Nah, ini adalah user ya. URL-nya selain ini entry point-nya, terus kita kasih user untuk ngambil data user send ya. Itu seperti itu. Jadi yang penting metodenya dipilih dulu mau ngapain, terus URL-nya dimasukkan, terus nanti send, akan keluar hasilnya. Jadi di sini ketika kita ngirimkan data ke server itu ada parameternya ya. Di sini key, ada authorization, ada header, ada body, ada macam-macam lah ya. Nah, kita coba parameter. Jadi umpamanya username adalah Hendrawan, katakanlah password, katakanlah Hendrawan. Ketika kita milih di parameternya, maka dia akan nanti ke belakang sini ya, ada di belakang sini, jadi masuk ke URL. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, kalau authorization itu biasanya di sini ada tokennya ya, ada token basic auth dan sebagainya. Itu sementara kita belum pakai, nanti ya kalau sudah masuk ke authentication baru kita pakai yang ini. Terus di sini ada header ya. Header itu katakanlah
password, username, Hendrawan, password, Hendrawan katakanlah. Ketika ini dikirim, nanti data username sama passwordnya itu akan dikirimkan sebagai header. Ya, kita coba send. Nah, ini kan nggak kelihatan apa-apa. Kita coba buka HTTP debugger. Kita coba buka HTTP debugger. Apakah bisa terlihat? Nah, kita kecilkan biar enak ngelihatnya. Ya. Oke, kita clear. Kita coba kirimkan. Ah, ini ya. Kelihatan ya, dia user. Terus header itu di mana? Header itu ada di bagian, kita row aja ya. Nah, ada di bagian sini nih harusnya sih. Nah, ini ya. Ada di bagian ini. Karena body itu ada di bagian sini. Bagian bawah sini biasanya. Ya. Jadi ini masuk ke headernya. Oke. Ini masuk ke headernya. Jadi seperti itu penggunaan header. Kita bisa menggunakan body juga. Katakanlah body kita akan masuk ke bagian post saja ya. Kita masuk ke bagian post. Oke. Di bagian get kita udah membahas tentang parameter yang akan masuk ke URL. Authorization kita belum pakai karena kita belum pakai authentication. Header ketika kita memasukkan, maka dia akan dikirimkan sebagai HTTP headernya. Contohnya ada di sini. Nah, kita sekarang coba masuk ke ininya, post. Create add request, post CS 2 ya. Oke, kita copy aja yang ini. Post itu digunakan untuk meng-create data. Ya, digunakan untuk meng-create data. Lah, di sini kita harus data yang akan dikirimkan, kita harus masukkan ke dalam body dalam bentuk ini JSON. Ini pilih raw ya, dalam bentuk JSON, kita copy paste ya. ID-nya kita hapus karena ID itu auto increment. Oke, kita rapihkan dulu biar kelihatan enak ya. Untuk mengirimkan JSON ke server ke yang post ya, maka pilih body, pilih raw, pilih JSON, masukkan data JSON-nya di dalam editornya sini ya. Nah, kita masukkan URL-nya. Karena kita akan menambah user, masukkan di sini. Oke. Kita nggak perlu pakai header, nggak perlu apa-apa. Udah, kita kirimkan aja. Send. Oh ya, kita clear dulu ya. Oke, kita clear dulu. Clear. Kita send ya. Send. Nah, ini kelihatan ya. Dia post metodenya. Nah, dia dikirimkan pada body. Ya, jadi username passwordnya itu dikirimkan pada body. Tetapi dia error. The browser proxy request server not understand. Coba username kita kirim ulang. Oke lah, tapi pada prinsipnya ini bodinya udah masuk ya. Kita coba lihat ada error di mana. Username, email. Oh, iki titik komanya. Maaf ya. Titik komanya kurang.
Ya, JSON ini bentuknya seperti ini ya. Jadi masing-masing filenya ini diakhiri dengan titik koma, diakhiri dengan koma. Kita coba lihat lagi, kita clear ya. Kita kirim. Ya, masih nggak mau juga. Kita coba lihat row-nya, pengembaliannya, message the browser or proxy send request that their server could not be understand. Could not be understand. Request.json. Coba kita pakai data yang apa? Kita pakai ini yang lama coba. Post user ya. Coba kita send. Mau dia. Kenapa ini nggak mau? Padahal sama ya. Oke, kita coba. Sama kan? Nggak ngerti itu masalahnya di mana. Pokoknya intinya seperti itu, bahwa kita sudah tahu ketika kita ngirimkan di body itu akan masuk ke bagian sininya ya. Akan masuk ke bagian sininya. Kalau di header itu akan di bagian sininya. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke bagian post. Sekarang kita masuk ke bagian put atau update. Put CS2. Save. Kita ambil dulu send. Ini ya, kita mau ngedit yang ID 12 ya. Edit ID 12. Put. Sama juga ketika kita mau ngirimkan data lewat body. Kita pilih raw, kita pilih yang JSON. Kita pastekan di sini. Kita buang ID-nya. Buang ID-nya. Oke, kita masuk ke sini, kita ambil URL-nya, kita pilih yang put, karena kita akan merubah data ya, yang tadi, yang ID-nya adalah 12, ya, ID-nya 12, maka di belakangnya kita kasih ID-nya 12, kita send. Kita lihat dulu pakai HTTP debugger, kita send, oke, dia berhasil ya, dikirimkan Yanto bla 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 bla. Bentuk apa? Metodenya adalah put. Ini bodinya ya, sebagai apa namanya, sebagai JSON. Hasilnya atau pengembaliannya adalah yang ini ya, pengembaliannya adalah yang ini. Kita coba kita send, apakah ID 12 ganti atau enggak. Ya harusnya ini katakanlah 221 ya, 221, kita send. Oke, apakah yang ID 12 ganti 221 atau enggak, kita send. Oke ya, 221. Sekarang kita masuk ke bagian yang delete. Delete digunakan untuk menghapus data. CS2 ya. Kita pilih delete. Kita pilih put yang ini, katakanlah. Kita masukkan ke sini. Pada saat delete kita nggak memasukkan parameter apapun, jadi dibiarkan aja. Bodinya juga kosong ya, karena kita tidak akan mengirimkan data. Di sini kita akan menghapus, mendelete user yang ID-nya adalah 12. User ID 12 itu adalah Yanto 221. Oke, kita coba lihat dengan debugger, clear ya. Kita send. Oke, terkirim ya. Berhasil dihapus. Bentar, salah ya. Yang ini harusnya ya. Metodenya adalah delete. Pengembaliannya adalah kosong karena datanya berhasil dihapus. Kalau nggak percaya,
kita send ulang, ini harusnya yang ini akan terhapus ya. Send, oke, terhapus. Bagaimana dengan yang patch? Saya tidak melengkapi atau saya tidak membuat algoritma untuk patch di yang sini. Karena apa? Karena ya jarang make, saya juga jarang make. Terus kedua, di banyak library, di banyak komponen-komponen yang beredar di pasaran, patch itu jarang dipakai. Kebanyakan adalah, enggak kebanyakan ya, semua hampir menggunakan put. Jadi walaupun yang dikatakanlah yang di sini katakanlah ya, di kasus user ini yang diganti adalah email, yang diubah adalah email, username-nya akan tetap dikirimkan ke server. Itu nggak ngerti pertimbangannya kenapa, tetapi banyak komponen, banyak library yang digunakan itu hanya menyediakan put, tidak menyediakan patch. Jadi saya nggak membahas di sini. Tapi ya nanti kalau ada waktu luang, ada pertemuan yang belum masih ada pertemuan dan belum membahas, tidak ada materi, saya akan mencoba membahas patch. Demikian, jadi semoga bermanfaat. Ini adalah pertemuan 8. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.